Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba larut dalam lamunan atau terlalu fokus nonton sesuatu sampai lupa waktu? Kadang tanpa sadar, kita masuk ke momen di mana pikiran kayak nyala, tapi tubuh berasa santai banget. Nah, yang kayak gitu sebenarnya mirip banget sama kondisi yang orang sebut sebagai hypnosis. Kalau dengar kata hipnosis, banyak yang langsung mikirnya ke hal-hal mistis atau adegan panggung yang lebay. Padahal, kalau kita gali sedikit ke belakang, konsep hipnosis itu udah ada ribuan tahun lalu. Bahkan kata hipnosis sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, hypnos, yang artinya tidur. Tapi jangan salah kaprah, hipnosis itu bukan tidur, melainkan kondisi di mana pikiran sadar kita mengambil posisi penonton, sementara pikiran bawah sadar mulai maju ke depan panggung. Dari catatan sejarah, ada satu tokoh Persia bernama Avicenna, seorang dokter jenius pada zamannya yang udah menggambarkan hipnosis jauh sebelum ilmu modern menyentuhnya. Ia percaya bahwa jiwa atau kepribadian seseorang bisa memengaruhi orang lain lewat kekuatan sugesti. Kedengarannya filosofis banget, tapi ini jadi pondasi awal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai hipnoterapi. Di Yunani kuno, ada tempat yang disebut sleep temples, semacam kuil tidur yang digunakan sebagai tempat penyembuhan. Orang-orang datang dengan harapan dapat mimpi yang memberi petunjuk atau penyembuhan dari para dewa. Ritualnya nggak main-main. Mereka tidur di ruang suci, mengikuti aturan, dan menunggu apa yang dianggap sebagai pesan ilahi. Kalau dipikir sekarang, itu terasa seperti versi awal dari terapi relaksasi yang dibungkus dalam nuansa spiritual. Jauh sebelum itu, di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu sudah ada tradisi yang mirip. Orang-orang masuk ke semacam kuil tidur, mengonsumsi ramuan herbal, lalu melantunkan doa berulang-ulang. Irama dan repetisi itu bikin pikiran masuk ke mode yang lebih fokus, lebih tenang, dan lebih terbuka menerima sugesti. Jadi sebenarnya, manusia udah lama paham bahwa pikiran bisa diajak masuk ke kondisi khusus melalui ritme, ketenangan, dan pengulangan. Baru di tahun 1840-an, seorang ahli bedah dari Skotlandia, James Blake, memperkenalkan istilah hypnotism seperti yang kita pakai sekarang. Dari situ, barulah hipnosis masuk ke dunia sains modern. Tapi ada satu hal penting. Seseorang nggak bisa dihipnotis kalau dia nggak mau. Jadi bukan soal orang kuat atau orang lemah, tapi soal siapa yang terbuka terhadap prosesnya. Ada orang yang punya sugestibilitas lebih tinggi, artinya lebih mudah masuk ke kondisi trans. Ada juga yang butuh proses lebih lama. Yang menarik adalah ternyata kita semua mengalami keadaan mirip hipnosis setiap hari. Saat kita bengong sambil memandangi hujan, ketika kita larut dalam lagu favorit, atau pas nonton film sampai lupa sekitar. Di saat-saat itu, pikiran kita mengendur dari logika yang tegang dan masuk ke mode mengalir. Penelitian bilang, kondisi ini membantu otak terhubung ke bagian yang lebih kreatif dan emosional, membuat kita lebih mudah menerima imajinasi, ide baru, atau refleksi dari dalam diri. Dan mungkin itulah kenapa otak kita sebenarnya suka banget kondisi kayak gini. Hipnosis bukan soal kendali orang lain terhadap diri kita, tapi soal memberi ruang bagi pikiran untuk rileks, membuka pintu menuju alam bawah sadar, membiarkan sugesti baik itu afirmasi positif, ingatan, atau perspektif baru masuk lebih dalam. Kalau kita kembali ke akar-akar sejarahnya, dari kuil Yunani sampai ritual Mesir kuno, semuanya punya satu benang merah. Manusia selalu mencari cara untuk memahami diri sendiri lebih baik, untuk menyembuhkan, untuk menenangkan pikiran. Hipnosis hanyalah salah satu bentuk bahasa antara kita dan bawah sadar kita sendiri. Dan lucunya, meski zaman sudah berubah, otak kita masih punya pola yang sama. Masih suka ritme, masih suka pengulangan, masih suka momen-momen ketika kita melepaskan pegangan sedikit dari realitas dan membiarkan pikiran mengembara. Entah itu lewat meditasi, musik, atau sekadar bengong sore-sore memandangi langit. Mungkin itu sebabnya, ketika seseorang bilang bahwa hipnosis itu menakutkan, rasanya justru kebalikannya. Hipnosis setidaknya, dalam bentuk yang kita pahami, sekarang lebih mirip sebuah perjalanan ke dalam diri sendiri. Sebuah ruang tenang yang memungkinkan kita mengenali bagian-bagian pikiran yang biasanya tenggelam oleh rutinitas dan kebisingan. Pada akhirnya, hipnosis bukan tentang kekuatan orang lain, melainkan tentang bagaimana kita memberi izin pada diri sendiri untuk masuk ke kondisi yang lebih lembut, lebih fokus, dan lebih jujur. Dan otak kita, dari dulu sampai sekarang, benar-benar menikmati momen itu.